Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Via Aprilia, Profesi Nars Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan NIM P01720424066. Di sini saya akan menjelaskan tentang waham pada keperawatan jiwa. Apa itu waham? Jadi waham adalah keyakinan klien yang tidak sesuai dengan kenyataan yang tetap dipertahankan dan tidak dapat dirubah secara logis oleh orang lain. Keyakinan ini berasal dari pemikiran klien yang sudah kehilangan kontrol. Faktor predisposisi ada beberapa, yaitu faktor biologis, yaitu ketidakseimbangan neurotransmitter, dopamin meningkat, serotonin menurun, gangguan struktur otak, yaitu lobus frontal dan temporal, serta riwayat keluarga dengan gangguan psikotolik, misal skizofrenia. Kemudian faktor psikologis, yaitu kepribadian tertutup, curiga atau rentan stres. Lalu ada harga diri rendah dan mekanisme pertahanan diri lemah. Kemudian faktor sosial, yaitu isolasi sosial, stres lingkungan, trauma masa lalu, serta kurangnya dukungan keluarga. Faktor presipitasi, yaitu stres psikososial akut, kehilangan pekerjaan, perceraian, konflik keluarga, kematian orang terdekat. Lalu penyalahgunaan zat psikoaktif seperti amfetamin, ganja, alkohol. Kemudian gangguan tidur atau kelelahan ekstrim, ketaatan berlebihan pada keyakinan tertentu yang kemudian berubah menjadi keyakinan salah atau waham. Psikopatologi waham secara ilmiah merupakan gangguan pada proses berpikir yang ditandai oleh terbentuknya keyakinan salah atau delusi yang menetap dan tidak sesuai dengan realitas. Akibat disfungsi neurobiologis dan psikologis, peningkatan aktivitas dopaminergik pada jalur mesolimbik otak menyebabkan distorsi persepsi dan interpretasi informasi, sehingga individu salah menilai stimulus netral sebagai ancaman atau bukti pembenaran waham. Secara psikologis, waham muncul sebagai mekanisme pertahanan terhadap stres berat, konflik batin, atau harga diri yang terancam. Sedangkan secara sosial, kurangnya dukungan dan isolasi memperkuat keyakinan irasional tersebut. Tanda dan gejala: 1. Memiliki keyakinan salah yang tidak sesuai kenyataan. 2. Sulit menerima penjelasan logis atau bukti yang bertentangan. 3. Perilaku dan ucapan sesuai dengan isi waham, misalnya merasa diawasi atau diikuti. 4. Emosi tidak sesuai, bisa tampak curiga, takut, atau tegang. Kemudian 5. Menarik diri dari lingkungan dan sulit percaya pada orang lain. 6. Aktivitas sehari-hari terganggu karena pikiran terfokus pada waham. Penata laksanaan: jangan membantah isi waham, tapi dengarkan dan arahkan pada kenyataan. Lalu berikan obat antipsikotik sesuai anjuran dokter. Kemudian libatkan keluarga untuk mendukung pengobatan dan pemulihan. Ajak pasien beraktivitas nyata dan berinteraksi sosial, serta edukasi pasien dan keluarga tentang penyakit serta cara mencegah kekambuhan. Konsep asuhan keperawatan: pertama, data identitas dan riwayat, seperti riwayat gangguan jiwa sebelumnya atau keluarga, penggunaan obat atau zat psikoaktif, stresor atau peristiwa penting sebelum munculnya gejala. Kedua, aspek pikir, yaitu isi pikir tidak sesuai kenyataan, tidak dapat menerima koreksi logis. 3. Aspek emosi dan perilaku, yaitu emosi tidak sesuai seperti curiga, takut, tegang. Lalu perilaku sesuai isi waham, menarik diri atau menolak interaksi. 4. Aspek sosial, gangguan hubungan sosial, komunikasi terbatas, isolasi diri, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Konsep diri pada pasien waham: citra diri, persepsi diri bisa tidak realistis, misalnya merasa memiliki kekuatan luar biasa atau tubuhnya berubah. Lalu identitas diri, bingung tentang jati diri, kadang merasa sebagai orang penting atau tokoh tertentu. Kemudian harga diri bisa sangat tinggi pada waham kebesaran atau sangat rendah pada waham kejaran atau bersalah. Kemudian peran diri, tidak mampu menjalankan peran sosial atau keluarga dengan baik. Lalu ideal diri, harapan dan pandangan tentang diri tidak sesuai kenyataan. Rencana kegiatan keperawatan: SP1, latihan orientasi realitas, orientasi orang, waktu, tempat, dan lingkungan sekitar. SP2, yaitu minum obat secara teratur. SP3, melatih cara pemenuhan kebutuhan dasar. SP4, melatih kemampuan positif yang dimiliki. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.